Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan dan santriwati. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pagi ini dalam kajian kitab Alfiyah dalam pembahasan bab Ishtighalu amil anil ma'mul. Yang kemarin kita telah membahas 2 bab. Sekarang kita akan membahas kembali bab ini 2 bab ya. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita baca 2 bab tersebut bersama-sama. Silakan. Mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasbu sareng hari i'rab nasab hatmun eta misti itu an nasbu intala upami nyanding non asabiqu isim anu tipayun ma kana adawat yahtasu anu narima tangtu itu ma bil fi'li kana fi'il kain ari contona eta tetep sapertoskeun lapan in wahai suma sareng sapertoskeun lapan hai suma. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan pasabikon sibhu bipilin udmiro hatman wapikin 5 qad udhiro, bahwa isim sabek itu dinasabkan oleh fiil yang disimpannya wajib, dan isim yang disimpan itu harus sama dengan isim yang didohirkan. Sudah kemarin. Kedua, isim sabek itu membacanya ada tiga wajah. Pertama wajib dinasabkan, yang kedua isim sabek macanya wajib diropakan, yang ketiga isim sabek itu membacanya bisa dinasabkan bisa diropakan. Isim sabek membacanya ada berapa wajah? 1 wajib dinasabkan, kedua wajib diropakan, yang ketiga bisa dinasabkan, bisa diropak. Di dalam bait ini yang pertama wanasbu hatmun, isim sabek itu membacanya wajib dinasabkan. Syaratnya apa? Intala sabiku mayahtasu bil pilih kain wa suma. Syaratnya isim sabek dinasabkan apabila isim sabek bersanding dengan adawat yang ditentukan kepada fiil. Mayah tasubil pilih sepemil pilih kain seperti 8 in wa suma 8 suma. Sebenarnya ini mayah tasubil pilih kain wa suma itu ada 3 dan akan dijelaskan 2. Yang pertama yang ada di dalam contoh in wa suma. In itu apa? In adalah kalimat harap syarat. Hai suma juga harap syarat.
ada lagi kalimat yahtasu bil fil itu ada istifham, ada tahsis, dua aja yang dijelaskan di sini. Satu, ma yahtasu bil fil itu harap syarat apa? Syarat. Contohnya in dan haisuma. Yang kedua harap istifham. Contohnya hal dan mata. Coba contohnya dibuka. In jaidan. Akrom tahu. Akromaka. Lapad jaidan. Isim sabek. Membacanya. Harus dinasabkan. Karena ada harap yang tentu kepada fiil. Harap syarat in. In jaidan. Apabila Zaid memuliakan apabila kamu memuliakan kepada Zaid. Akromta. Sungguh memuliakan kamu hu kepada Zaid. Akrom tahu. Disebut fi'il mustaqil. Atau fi'il mufasir. Hu domir. Yang kembali kepada isim sabek. Akromaka. Menjadi jawab in jaidan akrom tahu. Contoh kedua. Haisuma jaidan. Talqohu. Fa'akrimhu. Jaidan jadi isim sabek. Talqo jadi fi'il mustaqil. Hu domir yang kembali kepada isim sabek. Atau domir sagil. Fa'akrimhu. Jadi jawab. Haisuma jaidan talqohu fa'akrimhu. Sudah. Kesimpulannya isim sabek membacanya wajib dinasabkan. Isim sabek apabila bersanding dengan harap saraf. Contohnya in jaidan. Akrom tahu. Akromaka. Haisuma jaidan. Talqohu fa'akrimhu. Yang pakai istifham jang. Ada contohnya gak? Bikin aja contoh. Hal jaidan. Dorob tahu. Hal jaidan. Jaidun sok. Udah hal jaidan sok. Dorob tahu. Mata jaidan. Ta'tihi. Sudah cukup. Lanjut kepada bait yang kedua. Wa intala. Sarang upami nyanding. Non asabiku. Isim anu tipayun. Ma kana adawan. Yahtasu. Anu narima tangtu itu ma. Bil ibtidai. Kana mimiti.
farraf'a mangka kudu ngamistikeun anjeun kana i'rab rafa iltazim tegasna kudu ngamistikeun anjeun kana itu ar-raf'a abadan dina salamina. Silakan baca bersama-sama. Dalam bait kedua ini adalah isim sabek yang membacanya wajib diropakan. Wa intala sabiku mabil ibtida yahtasu parob al tajimu abada. Isim sabek apabila bersanding dengan adawat yang ditentukan dengan ibtida atau mubtada. Ada adawat yang biasa bersanding dengan mubtada. Di antaranya idan pujaiyah, membacanya parob al tajimu abada, membacanya harus diropakan. Jadi apabila isim sabek bersanding dengan adawat yang biasa disandingkan dengan ibtida, ibtida itu mubtada. Apa saja di antara adawat yang biasa disandingkan dengan mubtada, di antaranya idan pujaiyah. Jadi begini, ikuti Bapak ngobrol. Isim sabek sok. Isim sabek. Membacanya wajib diropakan. Apabila isim sabek bersanding dengan adawat yang ditentukan kepada mubtada. Di antaranya idan pujaiyah. Contohnya kharajtu Idan Jaidun yadribuhu amrun. Yang jadi contoh Jaidun. Isim sabek membacanya diropakan. Yadribuhu amrun. Yadribu jadi fi'il mustaqil. Hu domir yang kembali kepada isim sabek. Kesimpulannya isim sabek membacanya wajib diropakan apabila bersanding dengan adawat yang ditentukan kepada mubtada. Di antaranya idan pujaiyah. Contohnya kharajtu Idan Jaidun yadribuhu amrun. Jaidun macanya ropa karena jadi isim sabek. Yadribu jadi fi'il mustaqil. Hu domir yang kembali kepada isim sabek. Sudah Jengjang. Simpulkan 2 bait. Kesimpulan dari 2 bait yang tadi telah dibahas. Bait yang pertama dapat kita simpulkan bahwa isim sabek itu wajib dibaca nasab apabila isim sabek bersanding dengan adawat yang dikhususkan untuk
fiil ya, seperti lafaz in dan haitsu. Haitsuma seperti lafaz in dan haitsuma. Nah, kedua adawat tersebut dikhususkan untuk kalimat fiil. Nah, ketika isim sabek bersanding dengan kedua adawat ini, maka isim sabek wajib dibaca nasab. Contohnya seperti yang pertama in ya. In Zaidan akramtahu akramaka. Nah, di sana terdapat bentuk istighol ya, ada isim sabek, ada fi'il mustaqil, kemudian ada dhamir syagir. Zaidan sebagai isim sabek, akramta sebagai fi'il mustaqil, hu sebagai syagir. Nah, lafaz Zaidan itu wajib dibaca nasab karena lafaz Zaid bersanding dengan lafaz in, yang mana in itu harus bersanding dengan fi'il. Nah, itulah ya kesimpulan bait yang pertama. Kemudian contoh yang kedua lafaz haitsu. Haitsuma, lafaz haitsuma ya, contohnya haitsuma Zaidan talqahu fa'akrimhu. Ya, di sana juga terdapat isim sabek, kemudian fi'il mustaqil, kemudian ada juga dhamir syagir. Isim sabiknya adalah contohnya lafaz Zaidan, fi'il mustaqilnya yaitu lafaz talqa. Ya, lafaz apa? Talqa. Kemudian ada dhamir syagir yaitu hu. Ya, kembali kepada lafaz Zaid. Nah, lafaz Zaid di sini wajib dibaca nasab karena di sana pasti mengandung apa? Fi'il sebelum lafaznya ya. Mengandung fi'il karena lafaz in dan haitsuma itu harus bersanding kepada fi'il, sedangkan di sini bersanding kepada lafaz Zaid, maka Zaid wajib dibaca nasab karena di sana pasti mengandung ya, tersimpan fi'il. Ya, kemudian bait yang kedua ya, ini kebalikan dari yang bait yang pertama. Yang pertama itu wajib dibaca nasab. Nah, yang kedua ini isim sabik harus dibaca rofa ya, harus dibaca rofa. Bagaimana keadaannya? Yaitu ketika isim sabik bersanding dengan adawat yang khusus untuk ibtida ya, intalas sabikuma bil ibtida ya, intalas sabikuma yahtasu bil ibtida. Apabila isim sabik bersanding dengan adawat yang dikhususkan untuk ibtida atau mubtada ya. Di sini kata Pak Yai tadi salah satu adawat yang khusus untuk ibtida yaitu idan hujaiyah ya, idan hujaiyah. Nah, kita contohkan. Di sini ada contoh, di dalam syarahnya ada contoh kharajtu faidan Zaidun yadribuhu amrun ya. Nah, yang dicontoh ialah faidan Zaidun yadribuhu amrun. Nah, di situ ada isim sabik, ada fi'il mustaqil, kemudian ada dhamir syagir. Namun di sini isim sabiknya itu harus dibaca rofa ya, harus dibaca rofa karena isim sabiknya itu bersanding dengan adawat yang khusus untuk mubtada ya, sedangkan mubtada itu harus dibaca rofa, maka isim sabik juga harus dibaca rofa ya. Faidan Zaidun yadribuhu. Nah, Zaidun harus dibaca rofa, seperti itu kesimpulannya ya. Yang pertama wajib dibaca nasab, yang kedua wajib dibaca rofa isim sabiknya. Sudah cukup, yang cukup bagus. Cukup. Mungkin dicukupkan pembahasan bab istighol pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin.
Kita tutup kajian ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu alla ilaha illa anta astagbiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.